Di dalam ngarai, wanita berjubah hitam duduk di bawah batu, tatapannya selalu waspada. Meskipun Jian Wushuang melayang dari belakang wanita berjubah hitam sudah menemukannya ketika dia dekat dengan wanita berbaju hitam 100 meter jauhnya. Hah, 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 hah. Saya melihat cahaya virus tiba-tiba muncul. Cahaya virus ini seperti tombak tajam dengan pegangan yang sama, setidaknya tidak kurang dari 10, pada saat yang sama meledak dari pedang Wushuang. Kecepatan sangat cepat, benar-benar pedang Wushuang penutup tubuh. Wanita berjubah hitam yang menghadap Jian Wushuang juga berbalik dengan tiba-tiba, mengungkapkan wajah yang sangat jelek dengan seringai di wajahnya, di mana kamu tidak bisa tahu orang bodoh yang hidup dan mati, berani menyerang kursi ini. Selusin liang hijau menghantam dan datang. Mata Wu Jian dingin, dan Saudi Jian terbelah tanpa ampun di tangannya, dan Jian Xinwei langsung bisa memicu 50%. Keluarkan aku. Dengan teriakan nyaring, bayangan pedang yang menjulang langsung membelah udara, menghasilkan aliran udara yang luas, dan menghamburkan sinar virus dari ledakan itu secara langsung. Kekuatan tempur ranah abadi 2 langkah. Wanita berjubah hitam itu terkejut, tetapi tongkat batu yang gelap dan dalam muncul di tangannya. Wanita berjubah hitam memegang tongkat batu, dan ada nafas yang mengerikan meletus di tubuhnya. Tongkat panjang meledak, tetapi tiba-tiba meroket di tengah, seperti gunung raksasa dalam sekejap. Wu Jian Wushuang tidak takut, dan dia membacok dengan satu pedang. Keterampilan rahasia, Jiuquan. Wu Jianshu secara langsung menunjukkan gerakan pembunuhannya sendiri. Dengan suara keras, wanita berjubah hitam itu gemetar, dan sudut mulutnya berdarah-darah. Kursi ini juga merupakan langkah di puncak keadaan abadi. Dia terluka parah oleh pedang. Kekuatan tempurnya takut bahwa dia dekat dengan bagian atas langkah kedua. Wanita dengan murmur hitam bergumam, dan kemudian berbalik dan melarikan diri. Saat dia melarikan diri, kabut aneh virus muncul di tubuhnya, dan kecepatannya melonjak seketika. Misteri, Pantom. Jian Wushuang mengertakkan gigi dan langsung melakukan misteri magis. Pada saat itu, pria tua berambut putih dari dinasti kekaisaran memiliki kesadaran menusuk dalam kesadaran di bawah fantasi dan misteri ini, dan tubuhnya berhenti sebentar, dan wanita berjubah hitam itu memiliki kesadaran yang menyengat dalam kesadaran yang sama. Juga di jeda, meskipun makanan ini jauh lebih pendek daripada orang tua berambut putih, Jian Wushuang memanfaatkan kesempatan itu. Keterampilan rahasia, If. Jian Wushuang melemparkan pedang tercepat di tangannya sendiri, dan pada saat yang sama, kekuatan jantung pedang di lautan pengetahuan tiba-tiba terbangun hingga 70%, meletus dengan kecepatan lebih cepat, sehingga wanita dalam jubah hitam tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung membunuhnya. Ho gelombang-gelombang, setelah wanita jubah hitam terbunuh, Jian Wushuang sedikit santai, dan melihat mayat di bawah kakinya. Sebagian besar alam abadi memiliki cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika bukan karena sihir dan misteri, saya akan sulit untuk membunuh mereka bahkan jika mereka kuat, kata Jian Wushuang diam-diam. Kian kemampuan menyelamatkan nyawa yang kuat, juga kekuatan semua pihak di kubah langit bergegas ke pegunungan Tianqi untuk mengandalkan. Sangat disayangkan, bagaimanapun, bahwa misteri seperti fantasi dan misteri yang secara langsung menargetkan serangan sadar memang terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan-kekuatan besar yang kekal ini, dengan sedikit perhatian, akan direkrut, memberi pedang Wushuang kesempatan untuk membunuh mereka. Sun menghancurkan tubuh wanita itu dengan jubah hitam menjadi bubuk, dan setelah mayat dihancurkan, Jian Wushuang diam-diam bersembunyi di ngarai. Souzu menunggu kelinci, dan terus menunggu kedatangan orang kuat di Yunhai Xianghu. Deng Hou dan tidak butuh waktu lama untuk penantian ini, hanya kurang dari setengah hari, seorang lelaki tua dengan punggung berjanggut harimau muncul di jurang ini. Pedang Wushuang yang tersembunyi di kegelapan, bisa dilihat sekilas bahwa lelaki tua yang luar biasa ini juga dari Yunhai Xianghu. Saya tidak ragu-ragu, Jian Wushuang menembak lagi. Pria tua yang kuat lebih buruk daripada wanita jubah hitam yang baru saja dibunuh oleh Jian Wushuang, meskipun ia memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya, ia tidak memiliki apa-apa di bawah dua misteri dewa dan langit fantasi Jian Wushuang. Bentuk pedang, pada akhirnya masih dipenggal oleh Jian Wushuang. Xuan memenggal 3 alam abadi Wu Dao, Nyonya Heipao, dan lelaki tua yang kuat itu terus-menerus, dan Jian Wushuang terus tinggal di Yungu. Namun, jelas bahwa hanya Wu Dao, Lady Heipao, dan orang tua yang kuat telah bergabung bersama-sama,
Jian Wushuang telah menunggu di ngarai ini selama hampir 1 hari tanpa melihat orang-orang kuat Yunhai Xiamong lainnya datang. Sebaliknya, orang-orang dari keluarga Dewa Kuno telah melewati 2 kali. Tampaknya hanya ada 3 orang kuat di Yunhai Xiamong yang meraung di sekitar lembah awan ini, Jian Wushuang diam-diam berpikir. Tanpa mangsa, Jian Wushuang secara alami tidak punya pilihan selain pergi dan terus berkeliaran di pegunungan Tianqi. Keabadian hidup dan mati, hanya 10 hari untuk membuka setiap waktu. Saat ini sudah hari ketiga. Pegunungan Qitian, dalam kekosongan luas. Ketiga sosok itu terbang melintasi kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketiganya dipenuhi dengan nafas kekuatan spiritual yang besar. Jelas, ketiganya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan keterampilan rahasia mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Di belakang mereka, ada sosok perak besar. Sosok perak ini jelas merupakan dewa kuno dari perisai perak. Ia berada di belakang 3 sosok, dan ia mengejarnya. Sebagai dewa kuno, ia tidak pandai dalam hal kecepatan, tetapi pada saat ini kecepatan perisai perak dewa kuno ini tidak hanya lebih lambat dari 3 orang yang melarikan diri dari mantra misterius, tetapi juga lebih cepat tidak jauh di belakang dewa kuno baju besi perak. Ia mengikuti 2 pria kuat lainnya. Bajingan. Di antara 3 pria yang melarikan diri di depan mereka dan berlari dengan panik, ada rasa kehancuran di kepala. Orang ini adalah penguasa istana kehancuran dari gerbang kuno. Adapun 2 orang lainnya, Master Istana Mingxin dan Master Istana Motao. Kehancuran, kecepatan kita jelas sedikit lebih lambat darinya, dan kita sepenuhnya menggunakan mistisisme, dan konsumsi kekuatan spiritual juga besar, dan itu tidak akan bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan untuk melarikan diri? Tanya Tuan Motao Gong. Kabur lari. Istana Dominion mengerutkan kening dengan erat. Melarikan diri bersama, kita bertiga bisa mati, tapi kita semua bisa selamat. Tetapi jika kita melarikan diri dan melarikan diri, salah satu dari kita pasti akan mati. Jadi, tidak pada menit terakhir, jangan lari. Su Wenyan mengatakan bahwa Tuan Istana Motao dan Tuan Istana Mingxin juga mengangguk satu demi satu. Saya berpencar dan melarikan diri, tidak ada jalan lain. Saya memilih ide untuk bisa melarikan diri. Jika Anda memilih cara ini, salah satu dari mereka bertiga pasti akan mati. Dan sekarang mereka belum mencapai langkah itu. Aku telah mengirim sinyal darurat yang mendesak. Aku berharap bahwa orang kuat dari gerbang kunalku akan datang ke sini untuk mendukungku. Kalau tidak, penguasa istana kesedihan tampak sedikit suram. Orang itu, dia gila. Lu Motao adalah baju besi perak dewa kuno yang menatapnya di belakangnya. Pegunungan Tianqi. Lari. Orang ini, jelas hanya bintang dewa kuno, tetapi kekuatannya begitu kuat. Aku adalah negara abadi 2 langkah, bahkan dia ditekan. Cepatlah, lemparkan misteri dan lari. Keempat tokoh, semuanya melakukan misteri, tersebar dan melarikan diri ke 4 arah. Para dewa kuno yang mengejar keempat lelaki itu, meskipun mereka juga berusaha keras untuk mengejar sementara waktu, dengan cepat menyerah. Belum lagi kemampuan menyelamatkan nyawa, orang kuat keabadian manusia yang kuat yang berani datang ke pegunungan Tianqi memang sangat baik. Tuan, beberapa dewa kuno dengan hormat berdiri di depan sosok jubah hitam mengenakan topeng iblis, dan mata mereka dipuja. Sosok jubah hitam yang mengenakan topeng iblis secara alami adalah pedang yang tak tertandingi. Dia menyadari bahwa ada pertempuran sengit di sini, dan segera bergegas dan bergabung dengan para dewa kuno yang hadir untuk membunuh 4 manusia di alam abadi. Yang terkuat dari 4 alam abadi manusia nyaris tidak dilengkapi dengan kekuatan tempur dunia abadi 2 langkah, tetapi Jian Wushuang hanya membangkitkan 70% dari kekuatan jantung pedang, dalam hubungannya dengan kemampuan membunuh jarak dekat dan keterampilan pedang mereka dengan mudah menghancurkan satu sama lain, menyebabkan keempatnya melarikan diri secara langsung. Pedang prajurit Sugawara awalnya memiliki misteri magis, yang membuat mereka lengah. Mungkin mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan 1 atau 2 dari mereka, tetapi pedang prajurit tidak melakukannya. Keempatnya bukan dari 3 raksasa, tetapi dari salah satu sekolah top. 100 tahun yang lalu, hanya ada 3 raksasa yang bertindak pada pedang-pedang yang tak tertandingi. Adapun 8 sekte top lainnya, mungkin mereka memiliki beberapa ide tentang dia, tetapi tidak ada yang benar-benar melakukannya. Jian Wushuang tidak membunuh 8 sekte top. Orang-orang kuat dari berbagai gerbang leluhur di kubah langit, darah dewa-dewa kuno dan kolam pembaptisan dewa kuno,
sehingga mereka membobol dunia kekal hidup dan mati, tetapi para dewa kuno juga menganggap mereka sebagai objek untuk mengasah diri mereka sendiri, dan bahkan banyak kolam pembaptisan yang disengaja-sengaja ditempatkan di pegunungan Qishan pada hari ini sebagai umpan untuk menarik mereka yang kuat di langit. Kedua kubu tidak dapat mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah, dan karena 8 elit teratas tidak memprovokasi saya sebelumnya, saya tidak harus membunuh mereka, pikir Jian Wushuang diam-diam. Pada saat ini, gelombang-gelombang energi aneh tiba-tiba menyebar dari kehampaan di kejauhan. Meskipun penyebaran gelombang energi ganjil ini sangat luas, samar dan tidak menghasilkan banyak gerakan. Klan seperti para dewa kuno, atau orang-orang kuat di leluhur lain, tidak merasakan fluktuasi energi ini, tetapi Jian Wushuang, sebagai murid kuno, merasa dengan sangat jelas. Ini, panggilan darurat pintu kuno untuk meminta bantuan. Warna pedang berubah tiba-tiba. Dia benar-benar menyadari panggilan mendesak untuk bantuan dari Gumen, dan sekarang dia merasakan sinyal semacam ini di pegunungan Qishan pada hari ini. Itu berarti bahwa Gumen kuno yang mengirim sinyal menghadapi sinyal besar, dan bahkan dapat jatuh kapan saja. Bahaya, Facu dia mengirim sinyal, berharap bahwa orang kuat Gumen terdekat bisa segera bergegas menyelamatkan. Tuan, ada apa denganmu? Beberapa orang dari dewa kuno yang bersebelahan melihat pedang Wushuang tampak berubah, dan seseorang segera bertanya. Kamu pergi sendiri, jangan khawatir tentang aku. Jian Wushuang memerintahkan satu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas keluar. Beberapa, lirikan pada para dewa dan suku kuno saling memandang, dan mereka tidak mengikuti. Sinyalnya tidak terlalu jauh, dan dengan kecepatanku, itu bisa dicapai dalam seperempat jam. Pedang itu tidak memiliki martabat dua sisi, dan ia telah meledak dengan kecepatan tercepatnya, menyapu ke tempat di mana sinyal keluar. Seperempat jam, meskipun sangat singkat, tetapi bagi yang benar-benar kuat, satu nafas dapat memecahkan medan perang. Dalam seperempat jam, pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilakukan. Jian Wushuang juga tidak tahu apakah dia bisa tepat waktu. Cepatlah. Namun, 3 kapal perusak yang melarikan diri dengan kecepatan cepat jelas memiliki keberuntungan. Arah mereka melarikan diri adalah tepat di mana Jian Wushuang berada. Tidak perlu seperempat jam sama sekali, hanya untuk sesaat, Jian Wushuang telah melihat 3 orang yang menghancurkan istana kehancuran muncul dengan liar di ujung garis pandangnya, serta baju besi perak yang akan menyusul setelah dewa istana kehancuran. Tuhan, apakah itu dewa kehancuran, Tuan Mingxin, dan Tuan Motao? Jian Wushuang bergerak ke dalam. Dia tinggal di Gumen begitu lama, dan dia juga tahu kekuatan penguasa istana. Di antara 12 penguasa istana gerbang kuno, perusak memiliki kekuatan terkuat, dan memiliki kekuatan 2 langkah di atas, bahkan dekat dengan langkah ketiga keabadian. Adapun istana Motao, ia juga merupakan 2 langkah keabadian. Mingxin Gongzu sedikit lebih buruk, tetapi juga merupakan puncak dari langkah pertama. San mereka bertiga bergabung. Di pegunungan Tianqi, selama tidak terlalu sial untuk dikepung oleh para dewa kuno dan banyak kelompok etnis, atau bertemu Heng kuno yang berkeliaran di pegunungan Tianqi, mereka harus bisa menghadapinya dengan tenang. Tidak peduli seberapa buruknya saya dapat dengan mudah melarikan diri. Tetapi sekarang, para pemimpin utama dari ketiga istana ini bergabung untuk menjadi sangat malu sehingga mereka dikejar dan dibunuh, dan bahkan mengeluarkan sinyal darurat yang mendesak. Armor perak dewa kuno. Jian Wushuang memandangi baju besi perak dewa kuno yang terus-menerus semakin mendekat di belakang 3 orang yang menghancurkan tuan istana. Ketinggian dan volume yang sama dengan baju besi perak dewa kuno, tetapi Jian Wushuang melihat baju besi perak dewa kuno pada pandangan pertama, dan segera mengerti bahwa baju besi perak dewa kuno ini bukan keluarga dewa kuno, tetapi adalah pria yang kuat. Nafas jiwa dari dewa baju besi perak kuno ini jelas bukan milik para dewa kuno. Di belakang dewa baju besi perak kuno ini, dia masih mengikuti 2 sosok yang jauh, salah satu dari kedua sosok itu saling kenal dengan pedang, yang berasal dari istana Peri Yunhai. Orang baik, orang kuat dari istana Peri Yunhai, berani mengejar 3 penguasa gerbang kuno. Pedang itu tenggelam tanpa warna 2 sisi, dan ada jejak kemarahan di matanya. 3 kapal perusak yang melarikan diri dengan panik sama-sama marah. Yunfan, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajahmu dari gerbang kuno istana Peri Yunhai? Dewi kuno dari harga perak yang mengikuti ketiga lelaki istana kehancuran adalah sesepuh dari istana Peri Yunhai, Yunfan.
Dia adalah yang terkuat dari semua pihak di seluruh kubah langit, satu-satunya yang berubah menjadi dewa baju besi perak, dan kekuatannya juga diakui, kedua setelah Suanyi di antara banyak alam abadi di kubah langit. Saya mendengar Li Fan menghancurkan Lord of the Palace. Yun Fan hanya mendengus, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. 100 tahun yang lalu, bahwa Suanyi satu pedang membunuhku 7 alam abadi istana Peri Yunhai. Tuan istana memiliki sedikit keraguan tentang Suanyi, dan dia tidak ingin benar-benar merobek wajahnya dengan Suanyi, tetapi ini tidak berarti bahwa aku adalah Yunhai istana peri benar-benar menelan napas itu. Alam abadi lainnya dari gerbang kuno belum di hadapanku di istana Peri Yunhai. Untuk menyalahkan, kamu menyalahkan Suanyi itu. Wajah Qi Yunfan dingin, dan matanya penuh dengan pembunuhan yang agung. Istana Peri Yunhai selalu sombong, terbunuh oleh satu pedang dan membunuh 7 kerajaan abadi tanpa berani menaruh kentut. Ini bukan gaya istana Peri Yunhai. Tetapi pada saat ini, tidak peduli ketiga orang yang menghancurkan Tuan Istana dan Yun Fan, mereka memperhatikan bahwa sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Apakah itu? Apakah setan itu? Tuan Istana Kehancuran, Tuan Istana Mo Tao, dan Tuan Istana Hati Ming juga memperhatikan keberadaan Jian Wushuang, dan tidak menghentikan langkah pertama. Dan Sword Wushuang, yang berdiri dengan tenang di kehampaan, menatap dingin ke arah Yun Fan, yang berubah menjadi dewa kuno baju besi perak. Dia adalah sesepuh dari Istana Peri Yunhai, Yun Fan. Jian Wushuang berubah pikiran dan berpikir, Yun Fan ini dikatakan berada di alam abadi kubah langit, kedua setelah guru. Kekuatannya setidaknya 3 langkah ke atas, dan mungkin bahkan langkah keempat. Tidak heran mereka bertiga akan terpaksa mengungsi. Kekuatannya lebih kuat dari semua orang kuat keabadian manusia yang pernah saya temui sebelumnya. Itulah yang terjadi. Mata Jian Wu menyipit, jauh di dalam pupil, cahaya keemasan gelap tiba-tiba menyala. Jian Wushuang mengaktifkan darah di tubuhnya untuk pertama kalinya, dan tubuhnya mulai naik pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan semburan kekuatan ledakan yang meluap-luap di sekitar kegilaan, sebuah baju besi emas setinggi 10 meter yang bermandikan cahaya keemasan, muncul di dunia ini. Armor emas. Melihat adegan ini, ketiga Lord of Destruction Palace terkejut. Dewa Iblis baju besi emas, dikatakan bahwa seluruh keluarga Dewa Iblis tidak banyak, dan Dewa Iblis baju besi emas adalah yang terkuat di antara para Dewa Iblis. Mereka juga berurusan dengan Jinjia Demon, dan mereka tahu kekuatan mengerikan dari Jinjia Demon. Dan Iblis baju besi emas di depan mereka, meskipun tampaknya hanya satu tingkat bintang, dapat diubah menjadi iblis pada saat ini, tetapi mereka masih membuat mereka ketakutan. Dan yang paling penting adalah bahwa baju besi iblis emas di depannya terlalu tinggi. 15 meter. Setan baju besi emas setinggi 10 meter terlihat seperti bukit. Anda tahu, Yun Fan yang mengejar mereka hanya setinggi 5 meter. Setelah pedang prajurit berubah menjadi dewa baju zirah kuno, pedang Kaisar Sao, yang juga mencapai panjang 10 meter penuh, juga muncul di tangannya, dan napas agung mulai menyebar perlahan-lahan di sekitar. Pertempuran. Dengan Jian Wushuang menjerit, solnya yang besar melompat keluar dengan tiba-tiba. Langkah demi langkah, setiap langkah mengandung miliaran pound kekuatan, diinjak-injak di kehampaan, dan mendistorsi kehampaan. Ketika dia melangkah maju selangkah demi selangkah, nafas di tubuhnya juga mulai naik pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan itu sudah naik ke tingkat yang tak tertandingi hanya dalam beberapa saat. 3 orang yang bergegas untuk menghancurkan Lord Palace, dan ketika mereka melihat pedang prajurit berubah menjadi dewa baju besi emas dan bergegas menuju mereka, mereka bertiga menghadapi pergolakan. Ini, Tuan dari Istana Mingxin benar-benar terpana. Begitu mengerikan, jelas dia hanya iblis bintang, tapi paksaan yang dia bawa padaku lebih kuat daripada aku. Setan perak armor bintang 2, bahkan lebih kuat. Apa yang harus dilakukan? Mo Tao Gongsu semakin menggeram. Iblis baju besi perak yang ditransformasi oleh Yun Fan di belakang mengejar mereka. Tepat di depan mereka, muncul iblis baju besi emas yang begitu mengerikan. Putus asa. Master Istana Mo Tao dan Master Istana Mingxin mengangkat sedikit keputusasaan. Sudah berakhir. Bahkan Lord of Destruction Palace putus asa. Pada saat ini, iblis baju besi emas setinggi 15 meter telah muncul di depan mereka. 3 dari Lord of Destruction Palace bahkan lupa untuk menolak, tetapi pada saat ini,
sebuah adegan yang membuat mereka semua muncul tiba-tiba. Saya melihat iblis baju besi emas setinggi 15 meter, meskipun mereka sudah tiba di depan mereka tidak berniat untuk menembak, mereka bahkan tidak melihat mereka sama sekali, tetapi melewati langsung dari mereka bertiga. Ini, apa? Bagaimana? Dia, kepala ketiga kepala kapal perusak itu benar-benar musnah. Mereka berkelahi berkali-kali dengan setan dan dewa-dewa kesukuan, selama mereka melihat mereka tidak akan ragu untuk menembak mereka. Tapi sekarang, iblis baju besi emas ini lewat langsung di samping mereka tanpa melihat mereka. Apa yang terjadi? Yang juga terkejut adalah Yun Fan. Ada apa? Yun Fan merosot ke wajahnya, dewa iblis emas ini bahkan tidak berurusan dengan ketiga lelaki Gumen, tetapi datang langsung kepadaku. Apakah itu karena aku manusia dan berubah menjadi iblis, jadi iblis lapis baja emas ini semakin membenciku? Yun Fan memiliki banyak pikiran di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mentolerir begitu banyak pikiran pada saat ini, karena Jian Wushuang telah mencapai dia. Misteri, Jiu Quan. Jian Wushuang memegang pedang Saudi di kedua tangan pada saat yang bersamaan, dan jantung pedang itu bergetar hebat karena pengetahuannya tentang laut, yang secara langsung membangkitkan kekuatan 10%. Kekuatannya langsung meledak ke ekstrim, dan dia mengerahkan keterampilan serangan terkuat yang dia ciptakan. Setelah ditembak, Jian Wushuang berusaha sekuat tenaga. Anda tahu, sejak datang ke pegunungan Qishan pada hari ini, Jian Wushuang telah bermain melawan Rana Abadi Nenek Moyang Langit beberapa kali, tapi berkali-kali, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya, seperti kekuatan jantung, dia selalu keberatan dan tidak pernah berubah menjadi pertempuran sengit dewa kuno. Tapi sekarang, dia berubah menjadi dewa kuno baju besi emas, dan kekuatan hati pedang, juga memicu yang paling utama. Ini adalah pecahnya kekuatan tempur terkuatnya. Boom! Jiang Wang yang besar dan perkasa muncul di dunia ini. Cahaya pedang yang perkasa ini seperti sungai pedang yang menyilaukan. Dengan tembakan habis-habisan Jian Wushuang, sungai pedang ini meletus ke dunia ngeri. Walala berguling ke arah Yun Fan itu. Dunia berubah untuk sementara waktu, dan semuanya bergetar. Meskipun pedang belum benar-benar mengenai target, kekuatan mengerikan telah menyapu liar, menekan udara, dan bahkan tanah tak berujung di bawah ini. Kaca-kaca, di tanah tak berujung di bawah ini, ada retakan demi retakan, yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, sangat besar. Hah! Dengan suara keras, seluruh negeri langsung tertekan oleh kekuatan mengerikan ini. 3 orang yang telah melarikan diri ke Palace of Destruction yang jauh, serta 2 alam abadi lainnya dari Yunhai Fiery Palace dapat merasakan kengerian cahaya pedang ini meskipun mereka jauh, mau tidak mau menghirup udara. Adapun Yun Fan, cahaya pedang yang dipotong oleh Jian Wushuang terbagi ke arahnya, perasaannya yang paling jelas, dan wajahnya segera menjadi bermartabat. Bagaimana dengan setan baju besi emas? Bagaimanapun, ini hanya 1 bintang. Kursi ini adalah setan baju besi perak bintang 2. Dengan peluit rendah, Yun Fan memegang erat-erat di tangannya sebuah tongkat batu gelap yang telah naik hingga 3 meter. Panjangnya, tongkat itu memberikan napas yang kuat. Ketika Yun Fan mengangkat tongkat dengan kedua tangan, itu adalah peristiwa yang menghancurkan. Napas mulai dari tongkat batu. Misteri, Tiange, Om Surga dan Bumi tiba-tiba menggema suara yang jelas. Suara ini tidak hanya renyah, tetapi juga dengan jejak kesedihan. Itu seperti lagu sedih. Bersamaan dengan kesedihan, figur tongkat yang menjulang tinggi, langsung keluar dari kemarahan. Pada dewa kuno dari baju besi perak yang diubah oleh Yun Fan, semua jenis tendon biru meledak, tentu saja, Yun Fan juga mengerahkan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba sungai pedang menyilaukan yang perkasa dan Yun Fan menghancurkan figur tongkat yang menjulang ini, dan akhirnya saling memukul secara langsung. Hah! Dengan suara keras dan gelombang kejut horor, gelombang itu langsung menyapu langit dan bumi untuk menghancurkan segalanya. Ada lubang berlubang pedang yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawah, dan seluruh bumi mulai bergetar dengan gila. Seolah langit runtuh, pemandangan kiamat. 2 pusat kekuatan abadi istana Yunhai Xian, yang semula jaraknya dari Jian Wushuang dan Yun Fan, juga terpengaruh oleh gelombang kejut, keduanya mengeluarkan dengungan teredam dan serigala mereka meledak. Mundur ketika mereka berdiri teguh lagi, wajah mereka sedikit pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulut mereka. Dan di tengah-tengah medan perang itu, ledakan energi yang disebabkan oleh benturan gila terus berlanjut. Bertabrakan begitu sengit,
hanya berlangsung sesaat, dan saat berikutnya, dua tubuh besar terbang bersama. Dengan bekas darah dan tubuh setinggi 15 meter, mulut Jian Wushuang meledak ratusan kaki jauhnya sebelum dia berhenti. Adapun Yun Fan, situasinya tidak jauh lebih baik daripada Jian Wushuang. Aku habis-habisan dan tidak bisa mengambil keuntungan sedikitpun. Mata Jian Wu meledak menjadi cahaya, saat berikutnya, tubuhnya yang besar meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan meledak ke arah Yun Fan lagi. Mulutnya juga tertawa lebar, ayo lagi. Wajah Yun Fan cuek, dan dia mengencangkan tongkat batu hitam di tangannya, dan langsung menyambutnya. Keduanya bertarung lagi. Kali ini, itu adalah serangan mematikan, dan permainan pedang pendekar pedang itu benar-benar pecah. Sun Yun Fan juga memberikan permainan penuh untuk metode tongkatnya. Hah, hah, hah. Bom raungan mengerikan terus berlanjut, dan setiap raungan terdengar di seluruh dunia, menyebar ke segala arah. Dia, yang sudah melarikan diri ke istana kehancuran yang jauh, istana Mo Tao, dan istana Ming Xin, juga memperhatikan semua yang terjadi di belakang. Kengerian pedang yang disebabkan oleh pertarungan yang hampir membunuh antara Wu Jianshu dan Yun Fan membuat mereka semua terkejut. Terlalu kuat, Ming Xin Gongzu menjabat tangannya dan bergetar. Jangan menggiling, ayo pergi sebelum kita bicara. Istana kehancuran hancur. Baik Master Istana Ming Xin dan Master Istana Mo Tao mengangguk, dan ketiganya dengan cepat pergi. Tiba-tiba, sebelum pergi, Lord of Destruction Palace menatap tajam ke arah Jian Wushuang, dan ada warna aneh yang berkedip di matanya. Hah, kedua serangan teror itu berbenturan lagi. Setan ini jelas hanya setingkat bintang 1, tetapi kekuatan tempurnya sangat sombong. Mereka bisa bertabrakan denganku tanpa jatuh ke angin. Yun Fan sangat muram. Aku ingin mengalahkannya, aku harus menggunakan beberapa kartu. Tapi paling-paling dia hanya bisa mengalahkannya. Aku takut tidak mungkin membunuhnya. Yun Fan mengerang, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa 3 orang di istana kehancuran telah sepenuhnya meninggalkan pandangannya. Sial, biarkan mereka melarikan diri. Yun Fan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki nasib buruk, dan menemui iblis lalim seperti itu, dan setan ini secara khusus mengganggunya. Ayo pergi. Meski sedikit enggan, Yun Fan tetap memilih untuk pergi langsung. Dia tidak bisa membunuh Jian Wushuang, dan di sini adalah pegunungan Tianqi. Ada terlalu banyak dewa. Dia dan Jian Wushuang telah membunuh begitu banyak. Saya khawatir telah menarik banyak dewa terdekat untuk datang ke sini, secara alami mereka hanya bisa pergi. Sun Yun Fan pergi, Jian Wushuang tidak memiliki pemikiran untuk meninggalkannya sepenuhnya, dia hanya bisa melihatnya pergi. Ketika Yun Fan pergi, sosok ganda Jian Wu bertemu dan berubah menjadi tubuh manusia, di topeng iblis perak yang dipakainya, ada juga martabat di kedalaman murid yang terekspos. Yun Fan memang penatua dari istana Peri Yunhai, dan kekuatannya benar-benar sombong. Aku telah berubah menjadi dewa kuno baju besi emas, dan kekuatanku telah mencapai batasnya. Kekuatan tempur seharusnya telah mencapai langkah keempat dari dunia abadi, tetapi hasilnya masih belum ada artinya baginya. Juga, sebagai penatua istana Peri Yunhai, dia pasti memiliki beberapa kartu haul atau misteri besar, dan dia belum pernah melakukannya. Wu Jianshou diam-diam mengeluh. 6 langkah keabadian, setiap langkah keluar dari kekuatan adalah transformasi kualitatif. Meskipun ada 6 tingkatan alam abadi, di kubah langit, banyak alam abadi tetap di langkah pertama atau langkah kedua, dan beberapa bahkan bukan langkah pertama. Hanya ada beberapa negara abadi. Lingkungan, dengan kekuatan tempur langkah ketiga. Di seluruh langit, hanya ada beberapa alam abadi dengan kekuatan tempur langkah ketiga. Semua sektarian, termasuk mereka yang sendirian, tidak boleh melebihi 20. Adapun langkah keempat, itu bahkan lebih sedikit. Sekarang hanya ada satu wilayah abadi yang dikenal di seluruh wilayah langit, yang berada di atas langkah keempat, yaitu Suanyi. Namun, Yun Fan, itu hanya mungkin bahwa ia memiliki kekuatan tempur langkah keempat, tetapi itu belum terbukti. Lagi pula, ia jarang menembak sejak ia menjadi penatua Yunhai Fiery Palace. Tapi sekarang Jian Wushuang telah bertarung melawannya, Jian Wushuang dapat menyimpulkan bahwa Yun Fan ini harus memiliki kekuatan tempur langkah keempat. Dia menggunakan tongkat panjang untuk menyingkat hati tongkat. Meskipun jantung tongkat seperti bagian atas pedangku, itu hanya bagian atas tingkat kedua,
tetapi dia adalah dewa kuno dari perisai perak, dan itu menjadi dewa kuno. Kekuatan melejit sebanding dengan keabadian atas dari langkah ketiga. Selain itu, ia juga telah mengembangkan teknik rahasia galaksi. Ketika Wu Jianshu bertempur melawan Yun Fan, dia jelas merasakan kekuatan Yun Fan untuk melakukan keajaiban galaksi. Di lantai 5, dia telah melatih misteri StarCraft ke lantai 5, yang dapat meledak 15 kali kekuatan serangan, yang 5 kali lebih banyak dari alam abadi lainnya. Inilah yang membuatnya begitu kuat. Itu sepenuhnya melampaui keabadian dari langkah ketiga dan mencapai tingkat langkah 4. Jika kamu menambahkan beberapa kartu hall atau rahasia lain padanya, kamu pasti tidak lemah pada langkah keempat keabadian. Sejauh Jian Wushuang sendiri tidak berubah menjadi dewa kuno, kekuatan tempurnya adalah 2 langkah teratas. Setelah berubah menjadi dewa kuno, itu adalah baju besi emas dewa kuno dengan bagian dari darah kerajaan, yang jauh lebih kuat dari baju besi perak dewa kuno yang ditransformasikan oleh Yun Fan. Setelah diubah menjadi dewa kuno, kekuatan tempurnya juga bisa mencapai yang pertama. 4 langkah. Saya dan dia, kekuatan keseluruhan tidak jauh berbeda. Jika kita akan berjuang untuk hidup atau mati, kita hanya bisa melihat siapa yang memiliki kartu hall untuk memperkuatnya. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya memancarkan esensinya. Dia sudah memiliki dendam terhadap ketiga raksasa itu. Di antara 3 raksasa, apa yang paling dia benci adalah Sekte Iblis Janji. Setelah semua, orang kuat dari Iblis Janji membuat kubah kuno mati. Dan yang paling dia benci adalah Yun Hai Siamong ini. Yun Fan, sebagai sesepuh dari Istana Peri Yun Hai, akan menjadi pukulan bagi Istana Peri Yun Hai jika Jian Wushuang bisa membunuhnya. Miyaji kehancuran, tinta tahu Miyaji, membersihkan hati Miyaji trio Anda, naik laskar pedang berhenti berlayar awan semua cara untuk melarikan diri, tidak berani untuk menghentikan perjalanan. Di balik jalan suara bentrokan kekerasan terdengar, itu adalah bahwa mereka mendapatkan takut. Sampai melarikan diri sangat jauh, dan sama dirasakan bahwa sinyal darurat yang cepat datang bulu putih, Ling Yu datang setelah 2 putaran mereka, apakah mereka akhirnya lega cahaya? Pada bukit terpencil, pintu kuno 5 yang kuat sepanjang kekekalan bersama-sama. Hancurkan, apa yang terjadi yang sebenarnya memaksamu untuk mengirim sinyal darurat yang mendesak? Tanya tuan rumah istana bulu putih. Putih bulu penguasa penyelidikan untuk mendengar, tetapi penghancuran Miyaji wajah tenggelam, adalah berlayar awan. Yun Fan, White Feather, Ling Yu Yizeng. Kami bertiga memiliki keberuntungan di awal. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengambil kolam pembaptisan iblis dari tangan setan, tetapi segera setelah kami mendapatkan kolam pembaptisan iblis, kami bertemu Yun Fan dan 2 istana Peri Yun Hai lainnya yang baru saja lewat. Kuat, kata istana kehancuran, awalnya berasal dari perkemahan manusia. Sekarang kolam baptisan iblis telah diperoleh oleh kita, bahkan jika Yun Fan dibutakan, itu harus ditahan, tetapi aku tidak berharap bahwa benda tua ini menembak langsung pada kita bertiga. Omong-omong, penghancuran Miyaji, tinta Miyaji Tao, Ming jantung Miyaji ketiga tampilan kemarahan. Kami bertiga secara alami geram dan berjuang keras untuk melawan, tetapi Yun Fan tidak menembak selama bertahun-tahun. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menurut perkiraan saya, kekuatan tempurnya sebanding dengan langkah keempat. Realm Abadi, Destruction Palace Road, langkah keempat, putih bulu, Ling Yu mengejutkan. Dia berubah menjadi setan armor perak, dan kami bertiga hancur sepenuhnya oleh diriku sendiri. Kami bertiga hanya bisa melarikan diri dengan cepat, dan Yun Fan masih mengejarnya. Perusak berlanjut. Awalnya kami pikir dia akan datang ke kolam pembaptisan iblis. Karena dia sangat bersemangat, untuk menyelamatkan hidupnya, saya mengusulkan untuk memberinya kolam pembaptisan iblis dan memintanya untuk meninggalkan kita, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia menolak sudah bangun. Refus, putih bulu Miyaji wajah untuk perubahan, setan baptisan telah berjanji kepadanya, dan bagaimana ia akan menolak. Siapa yang tahu, kehancuran menggelengkan kepalanya, orang itu gila, dia hanya ingin membunuh kita bertiga sampai mati. Istana Mo Tao mengutuk, saya 3 orang untuk membunuhnya, tidak ada cara ini akan mengeluarkan sinyal mara bahaya darurat. Miyaji menghancurkan berdaya rot, setelah mendengarkannya, wajah utama Istana Baiyu dan Istana Wakil Yu Yu sangat bermartabat. Mereka rela menyerahkan baptisan Dewa Iblis kepada Yun Fan, tetapi yang terakhir tidak membiarkan mereka pergi. Apakah ini ritme yang sepenuhnya menghancurkan 3 orang yang menghancurkan istana?
Kami bertiga bertanya pada diri sendiri bahwa tidak ada dendam pribadi terhadap Yun Fan, dan dia melakukan ini sekarang, dan jelas bahwa dia datang di gerbang kuno saya, dan itu bukan kecelakaan. Saya takut itu karena pedang Istana Suanyi 100 tahun yang lalu menghancurkan 7 kerajaan abadi Istana Peri Yunhai, dan Istana Peri Yunhai membencinya, yang hanya akan membuat kita marah. Pemilik Istana Kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh. Bajingan, bukankah dia takut merobek wajahnya sepenuhnya dengan pintu kunalku? Bai Yu memarahi. Tidak, dia tidak takut. Ling Yu, wakil menteri dari samping, berbicara. Kehancuran Miyaji, yang segera menoleh ke arah Aventurin. Ling Yu dengan sungguh-sungguh berkata, kalian semua tahu, meskipun gerbang kuno saya sangat istimewa di langit kubah, kadang-kadang bahkan 3 raksasa harus berhati-hati tentang kita, tetapi ini mengganggu, jujur saja, tidak karena kekuatan keseluruhan saya pintu kuno, seberapa kuat warisan, tapi karena saya memiliki pintu-pintu kuno utama orang dewasa dengan penguasa misterius. 3 raksasa, kekuatan keseluruhan keluarga jauh di atas pintu lamaku. Mereka tidak peduli dengan pintu lamaku, mereka tidak peduli dengan orang kuat abadi dari pintu kuno. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah penguasa pintu dan Suan Yigong. Tuhan, namun, Tuan Naga, penguasa gerbang, belum pernah melihat akhir, dan belum muncul di depan kita selama bertahun-tahun. Dia masih tidak di langit, dan semuanya tidak diketahui. Adapun Tuan Istana Suanyi, temperamennya jelas bagi semua orang, ia ada di gerbang kuno, selama tidak menyinggung perasaannya, seperti membunuh murid-muridnya sendiri, membunuh orang-orangnya yang sangat dekat, atau tiba gerbang tua pada kesempatan hidup dan mati, dia tidak akan mudah ditembak. Hanya karena ini, mereka tidak akan memiliki keberatan sedikit pun Yun Fan. 100 tahun yang lalu, penguasa Istana Suanyi membunuh 7 alam abadi Istana Peri Yunhai, menyebabkan kerusakan parah pada Istana Peri Yunhai. Mereka tidak berani membalas terhadap Istana Suanyi, sehingga mereka hanya bisa membalas terhadap gerbang kuno kita. Setelah mendengarkan wakil ketua Istana Ling Yu, menghancurkan Master Istana dan yang lainnya tidak bisa menahan anggukan. Hati mereka, semua setuju Ling Yu, kata wakil Miyaji. Memang, di antara gerbang kuno, yang benar-benar membuat ketiga raksasa cemburu hanyalah tuannya, yang bisa disebut sebagai yang terkuat pertama di langit, dan penguasa Istana Suanyi yang misterius dan mengerikan. Selain mereka berdua, yang lainnya tidak di mata Big Three. 3 raksasa tidak berani membalas terhadap Suanyi, jadi itu normal bagi mereka untuk membalas. Sepertinya kita perlu lebih berhati-hati dalam beberapa hari mendatang. Pangeran Istana Kehancuran memuji. Beberapa empu istana juga mengangguk. Ya kehancuran. Miyaji tampak bulu di atas putih, karena Anda hanya mengatakan situasinya sangat berbahaya, yaitu bagaimana kalian bertiga dari tangan Yun Fan melarikan diri. Ini, setelah mendengar pertanyaan dari penguasa Istana Bulu Putih, penguasa Istana Kehancuran, penguasa Motao, dan penguasa Istana Hatiming semua saling memandang, semuanya dengan ekspresi aneh. Itu dia. The Lord of Destruction Palace berkata, kami menemukan setan baju besi emas yang sangat menakutkan dalam pelarian. Setan baju besi emas ini hanya setingkat bintang 1, tetapi kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga tidak lagi di bawah awan dan yang paling penting. Masalahnya, iblis baju besi emas ini sepertinya tidak tertarik pada kami bertiga. Tidak tertarik. Pemilik Istana Bulu Putih Wei Wei. Tidak ada minat. Ketua Istana Mingxin mengangguk. Dia jelas di depan kita dan bergegas ke arah mereka, tetapi ketika dia merindukan kita, dia tidak melihat kita terlalu banyak, apalagi tidak menembak, tetapi langsung berkelahi dengan Yun Fan adalah karena dia menghentikan Yun Fan untuk kita, jadi kita bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Begitukah? Bai Yu Gongzu dan Ling Yu wakil. Gongzu juga sedikit aneh hatinya. Dalam keluarga iblis, ada iblis yang tidak tertarik pada mereka bertiga. Sebenarnya, ada satu hal lagi. Tiba-tiba Lord of Destruction Palace tiba-tiba berbicara, dan alisnya sedikit mengernyit saat ini. Ada apa? Beberapa penguasa istana memandang. Tepat ketika Dewa Baju Besi Emas dan Yun Fan bertarung, aku dengan hati-hati melihat pedang yang digunakan oleh Dewa Baju Besi Emas. Pedang itu, sepertinya, itu adalah pedang Kaisar Shao. Kata perusak istana dengan suara rendah. Apa? Para empu istana Motao dan istana Baiyu terkejut. Pedang Kaisar Muda, dari tangan Master Suan Yigong, teman Saudi Jian yang mewakili penerus Jian Gong. Hancurkan, bisakah kamu melihat dengan jelas? Kepala istana Motao bertanya. Baru saja situasinya mendesak,
dia dan master dari Istana Mingxin tidak punya waktu untuk melihat dengan cermat pedang yang digunakan pedang. Saya melihatnya hanya dengan satu orang yang menghancurkan master istana. Meskipun pedang itu diperbesar berkali-kali di tangan Dewa Iblis baju besi emas, aku masih menyadari bahwa itu memang pedang Kaisar Shao. Lord of the Destruction Palace mengangguk lagi untuk mengkonfirmasi bahwa segera ekspresi dari Lord Palace kuno menjadi sangat indah. Pedang Saudi, bukankah dia berada di pedang tanpa tangannya? 100 tahun yang lalu, Jian Wushuang menghadapi krisis di bidang kehidupan dan kematian dan tidak pernah keluar dari dunia hidup dan mati. Dalam keadaan normal, Jian Wushuang seharusnya mati. Adapun Kaisar Pedang, Baceng akan jatuh ke tangan para dewa. Jika Dewa Iblis datang untuk membunuh mereka dengan pedang Kaisar, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Tetapi Iblis lapis baja emas yang baru mereka temui tidak punya niat untuk menembak mereka, dan mereka hanya Iblis bintang dan memegang pedang Kaisar, yang membuat mereka curiga. Kalian, katakan padaku, akankah Iblis lapis baja emas yang baru saja kita temui? Tuan Istana Kehancuran berkata, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 4 tuan lainnya di daerah sekitarnya juga diam. Tetapi pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari samping. Siapa? 5 orang termasuk Tuan Istana Kehancuran segera melihat masa lalu. Ketika Anda dapat dengan jelas melihat orang yang datang, Lord of Destruction, Mo Tao, dan Istana Mingxin semua tertegun. Mengenakan jubah hitam, membawa pedang panjang, dan mengenakan topeng iblis perak di wajahnya, ini adalah iblis baju besi emas yang baru saja menghentikan Yun Fan untuk mereka. Dan setelah sosok jubah hitam ini muncul, dia mengulurkan tangan dan perlahan melepas topeng monster di wajahnya, dan suara orang itu juga bergema di bukit ini. Aku belum melihatmu selama 100 tahun. Tuan, tolong jangan datang. Ada sedikit lelucon di suaranya, dan senyum di wajah Jian Wushuang. Setelah mengusir Yun Fan, ia mengejar ke arah ketiga pria yang melarikan diri sebelum kehancuran Tuan Istana. Tentu saja, ia melihat 5 penguasa istana kuno berkumpul di sini. Ketika 5 orang dari Istana Kehancuran melihat wajah yang diperlihatkan oleh Jian Wushuang, mereka semua terkejut, diikuti oleh kegembiraan yang besar. Pedang yang tak tertandingi, apakah itu benar-benar kamu? Kamu tidak mati. 5 pemimpin Istana Kehancuran segera menyapa satu sama lain dan berbicara pada saat yang sama. Kata-kata itu penuh kejutan dan kejutan, tetapi lebih banyak yang luar biasa. 100 tahun yang lalu, Jian Wushuang tidak keluar dari dunia hidup dan mati yang kekal, hampir semua orang mengira dia sudah mati. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang kuat di gerbang kuno mereka. Tapi sekarang, pedang tak tertandingi, tetapi mereka muncul di depan mereka dengan utuh. Aku sangat keras kepala, bagaimana mungkin mati begitu mudah? Jian Wushuang tersenyum ringan. Ini luar biasa. Jian Wushuang, bagaimana kamu bisa bertahan? 5 orang dari Istana Kehancuran pergi ke dua sisi Jian Wu dan menatap Jian Wushuang dengan rasa ingin tahu. Manusia yang kuat di kubah langit pernah bertarung dengan para dewa iblis, dan para dewa iblis sangat membenci mereka. Tapi ternyata, 100 tahun, Jian Wushuang berada di alam abadi hidup dan mati, dan menghabiskan 100 tahun penuh di tanah air keluarga iblis, apakah itu baik-baik saja? Aku hanya beruntung, Jian Wushuang menjelaskan dengan santai. Setelah salam singkat, 5 pemimpin Istana Kehancuran juga tenang. Jian Wushuang, ceritakan dengan cepat apa yang sedang terjadi. Karena kamu belum mati 100 tahun yang lalu, mengapa kamu tidak meninggalkan dunia kekal hidup dan mati dalam waktu? Tanya pemimpin Istana Kehancuran. Ini seperti ini. Jian Wushuang segera menceritakan pengalamannya 100 tahun yang lalu. Dia menyebutkan bahwa para murid Istana Abadi Yunhai dan dinasti Kekaisaran menembaknya terlebih dahulu, tetapi janji-janji itu mengirim seorang pria yang kuat di alam kekal untuk merasa bahwa dia sedang dikejar oleh lapisan luar. Tentu saja, dia menyatukan keluarga dewa kuno untuk menghitung Wu Dao, Dao Mei, dan Long Tao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran kau tidak bisa kembali tepat waktu. Ternyata kau diburu oleh janji rilem abadi dan terpaksa melarikan diri ke lapisan dalam. Penguasa Istana Kehancuran mengerutkan kening dan bersenandung, sekte setan yang dijanjikan benar-benar sengit, hanya mengirim murid, dan bahkan mengirim keabadian yang lebih tua untuk kembali dan membunuh seorang pria kecil di langit. Setan yang dijanjikan ini benar-benar berbahaya. Uji Mozong jahat dan tercela, tetapi Istana Peri Yunhai dan dinasti abadi tidak baik.
Para empu istana Mo Tao dan istana Baiyu juga mengagumi mereka. Untungnya, saya beruntung dan melarikan diri dari orang kuat Wuji Mozong, tetapi saya tidak dapat kembali tepat waktu karena saya terlalu terluka, dan saya telah hidup dalam keabadian hidup dan mati selama 100 tahun karena untuk alasan khusus, setan tidak mempermalukan saya dan bahkan memperlakukan saya dengan baik, kata Jian Wushuang. Dia hanya beberapa alasan khusus, tetapi alasan apa tidak dimaksudkan untuk mengatakan lebih banyak. Pemilik istana kehancuran telah hidup selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu arti kata-kata Jian Wushuang, tanpa banyak bertanya. Yah, tidak peduli apa yang kamu alami dalam 100 tahun terakhir, singkatnya, kamu masih hidup. Ini sudah cukup. Jika Tuanmu Xuan Yigong tahu itu, dia akan sangat senang. Perusak Gong tertawa. Ya, 100 tahun yang lalu, pemilik istana Xuanyi mengetahui bahwa kamu sudah mati, tetapi sangat marah. Di depan orang-orang kuat dari semua leluhur, dia mengambil pedang istana Peri Yunhai dan membunuh 7 istana Peri Yunhai yang kekal dengan satu pedang. Orang-orang yang kuat membuat istana Peri Yunhai tertekan sampai mati. Tuan istana Mo Tao tertawa, tetapi karena ini, maka istana Peri Yunhai akan membenci pintu kuno saya. Kami bertiga hanya dikejar dan dibunuh oleh Yun Fan. Karena itu, Jian Wushuang pindah ke dalam. Majikannya menghormati Tuan istana Xuanyi, tahu bahwa ia geram setelah kematiannya, dan satu pedang membunuh 7 kerajaan abadi istana Peri Yunhai. Selain itu, Jian Wushuang, kekuatanmu juga memberi kami kejutan besar. Tuan istana kehancuran berkata lagi. Mo Tao dan Mingxin di samping satu sama lain saling memandang dan tersenyum, tetapi mereka semua ngeri di mata mereka. Terutama 3 orang yang menghancurkan Master Istana Mo Tao dan Master Istana Mingxin, mereka semua melihat adegan di mana Jian Wushuang menembak dan bertempur melawan Yun Fan. Prajurit pedang dapat diubah menjadi setan baju besi emas, dan kekuatan tempur bahkan dapat dihadapkan dengan Yun Fan secara langsung. Kekuatannya sudah sebanding dengan langkah keempat keabadian. Jauh lebih kuat dari mereka. Tapi jangan lupa, Jian Wushuang sekarang hanya Dewa Surga. Dewa Surga dengan langkah keempat kekuatan tempur ranah abadi. Ini ada di langit. Ini adalah eksistensi yang luar biasa. Setidaknya mereka belum pernah mendengar tentang teman-teman yang memiliki tenjin yang sombong. Di bukit-bukit yang tidak diketahui di pegunungan Tianqi, Jian Wushuang berkumpul dengan 5 penguasa istana dari gerbang kuno dan menggigil sesuka hati. Pedang itu tidak ada bandingannya. Akan lebih bagus jika kamu bisa hidup. Dalam beberapa hari, dunia kekal hidup dan mati akan ditutup lagi. Pada saat itu, kamu pergi bersama kami, kata Lord of Destruction Palace. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Bagaimana dengan hari-hari ini? Apakah kamu akan pergi bersama kami atau pergi sendirian? Tanya Lord of Destruction Palace lagi. Aku masih punya beberapa hal untuk dilakukan, jadi aku tidak akan bersamamu, Jian Wushuang Dao. Untuk 3 raksasa, istana penguasa kehancuran memandang Jian Wushuang dengan cukup dalam. Jian Wushuang sedikit mengangguk. Dengan kekuatanmu saat ini, mereka yang adalah 3 raksasa di pegunungan Tianqi tidak mungkin benar-benar mengancammu, tetapi kamu harus berusaha untuk berhati-hati. Seruan istana penghancuran. Aku mengerti. Jian Wushuang tersenyum, dan berkata, iya, semua penguasa istana tahu siapa kerajaan abadi iblis yang dijanjikan yang mengejar dan membunuhku. Jian Wushuang selalu mengingat kubah kuno dengan sangat berterima kasih kepada dirinya sendiri. Kubah kuno mati karena dia. Ini adalah duri dalam hati Jian Wushuang, jadi Jian Wushuang pasti akan membunuh alam abadi yang telah memburunya. Menurut apa yang kamu katakan tentang kekuatan fisiknya dan cara dia menembak, dia harus menjadi pembunuh sekte setan yang dijanjikan. Kata Kaisar Istana Kehancuran dengan sungguh-sungguh. Kegelapan. Jian Wushuang diam-diam mengingat nama itu. Berbicara tentang pangeran gelap ini, sisi Bai Yugong dan sisi wakil istana Ling Yu menjadi aneh. Ada apa? Jian Wushuang melihatnya. Pedang itu tak tertandingi, dan itu bukan rahasia. Belum lama ini, ketika aku dan Ling Yu berlari melalui pegunungan Qishan pada hari ini, mereka menemukan guci gelap ini. Kata istana bulu putih. Jian Wushuang pindah. Tempat di mana kami bertemu dengannya tidak terlalu jauh, dan ketika kami bertemu dengannya, ada 3 orang di sekitarnya. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat dari janji, termasuk Xia Yuan. Xia Yuan. Jian Wushuang menatap Tuan Bai Yugong dengan ragu. Xia Yuan ini sangat kuat.
Dia adalah alam abadi 2 langkah, dan dulu dia mendapatkan kolam pembaptisan dan berhasil menjadi setan baju besi perunggu. Setelah dia menjadi setan baju besi perunggu, dia akan memiliki kekuatan tempur 3 langkah. Kata Tuan Istana Bulu Putih. Alam abadi dari langkah ketiga kekuatan tempur, memang milik kekuatan puncak di langit. Di dalam tuan-tuan istana seperti Gumen, tuan istana bisa dihancurkan dan ia nyaris tidak bisa bertarung dengan Xia Yuan. Mereka berempat harus bekerja sama di daerah itu. Sampai sekarang, aku takut mereka akan tinggal di sana. Kata Istana Bulu Putih. Jian Wushuang langsung mengeluarkan peta pegunungan Tianqi. Tuan dari Istana Bulu Putih, di mana Anda bertemu mereka? Tanya Jian Wushuang. Pemilik Istana Bulu Putih sebentar melihat-lihat peta, dan menunjuk ke salah satu puncak raksasa. Ini dia, di dekat puncak es dan api ini. Apakah kamu di sini? Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Terima kasih banyak. Sambil menarik peta, pedang Wushuang secara sewenang-wenang menghancurkan 5 penguasa istana, meskipun dia akan pergi. Jian Wushuang, kamu ingat, setelah 7 hari, kamu harus bergegas ke lembah Tianxi, yang merupakan tempat gerbang kuno saya berkumpul. Jika kamu melewatkannya, kamu hanya bisa tinggal di dunia abadi ini selama 100 tahun lagi. Teriak tuan rumah. Aku mengerti. Pedang Wushuang merespons, dan tubuhnya keluar. Di atas bukit, 5 orang dari istana kehancuran berdiri berdampingan, menyaksikan sosok Jian Wu secara bertahap menghilang ke pandangan mereka, semua diam-diam mencemooh. Bocah ini, hanya dalam 100 tahun, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang bahkan beberapa dari kita berada di luar jangkauan kita. Aku tahu dia berbakat, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Kehancuran, dalam 100 tahun ini, bukankah kamu sudah membual tentang puncak prodisiplin yang kamu terima, bagaimana itu bersinar? Jika kamu tidak bisa mengatakan 1000 tahun, puncaknya bisa menembus dan mencapai keabadian. Sekarang kamu menggunakan murid-muridmu untuk mengikuti ini pedang perbandingan yang tak tertandingi. Istana Mo Tao menyindir, lebah. Seperti apa? Perusak meniup janggutnya, wajahnya pahit. Puncak, belum lagi apakah dia bisa menembus keabadian dalam 1000 tahun. Bahkan jika itu menerobos, bukankah itu sekuat pedang saat ini? Menurut instruksi dari penguasa Istana Bulu Putih, Jian Wushuang pergi jauh ke puncak Binghuo. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Jian Wushuang telah tiba di dekat puncak Binghuo. Aku tidak kenal keempat lelaki berkulit gelap itu, sudahkah mereka tinggal di sini? Jian Wushuang diam-diam berkata. Kali berikutnya, ia bergoyang secara acak di wilayah besar dekat puncak Binghuo. Tetapi hanya 1 jam kemudian, dia melihat sinyal mara bahaya dari keluarga Dewa Kuno, dan Jian Wushuang bergegas secepat mungkin. Tapi tempat di mana sinyal mara bahaya dikirim jauh dari Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang tiba, pertempuran sengit berakhir. Semua air di kolam pembaptisan diambil, dan 2 dewa kuno dan orang-orang suku yang menjaga tempat pembaptisan itu terluka parah. Untungnya, orang-orang etnis lain tiba tepat waktu. Jika tidak, para dewa kuno harus diberikan bunuh. Jian Wushuang bertanya kepada 2 proto kuno yang terluka tentang kekuatan manusia yang telah mereka tembak. Hasil yang diperoleh persis sama. Menurut 2 dewa kuno yang terluka, ada 4 orang kuat manusia yang ditembak pada mereka. Salah satunya bisa diubah menjadi baju besi perunggu, dan salah satunya adalah orang tua yang dingin. Itu gelap. Tampaknya keempat pria Promised Demon masih di dekatnya dan belum pergi jauh. Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit dan melihat sekeliling. Ada total 6 kolam baptisan setan di dekat puncak Binghuo, dan sekarang mereka memiliki 1, dan 5 sisanya. Mereka pasti akan mencari peluang. Mata Jian Wu dingin. Begitu orang kuat dari Promise Mozong mengambil kesempatan lain, kesempatannya juga akan datang. Sama seperti Jian Wushuang berkeliaran di sekitar puncak Binghuo, menunggu 4 orang kuat dari Promise Mozong untuk menembak lagi dekat puncak Binghuo, ada sebuah danau kecil. Danau ini tidak memiliki nama, dan pada di pantai di sisi danau, 4 sosok berkumpul. Haha, senang mengikuti Tuan Xia Yuan, jadi aku mendapatkan kolam baptisan setan dengan mudah. Seorang lelaki tua yang dingin dengan jubah hitam diam-diam bergumam dengan acuh tak acuh. Ini hanya pembaptisan iblis. Apa yang baik tentang itu? Seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas merah telanjang mendengus. Pria kekar ini adalah yang terkuat dari 4, Xia Yuan. Mendengar kata-kata Xia Yuan, murai gelap hanya bisa tersenyum dan tidak berani mengatakan lebih banyak.
Xia Yuan melihat sekeliling dan berkata, kami telah memeriksa sebelumnya, ada total 6 kolam baptisan setan di dekat puncak Binghuo, dan kami hanya punya satu sekarang. Jika kita bisa mendapatkan semua 6 kolam baptisan setan di tangan kita, itu bagus. Pegunungan Tianqi tersebar di samping kolam pembaptisan dekat puncak Binghuo. Dua sosok menjulang berdiri di sana dengan tenang, memandang berkeliling dari waktu ke waktu. Dan dalam kekosongan tidak jauh dari baptisan ini, 4 orang yang dipimpin oleh Xia Yuan, Sekte Iblis Prom, berkumpul di sini, dan mata mereka melihat melalui kekosongan kebaptisan yang jauh. Pembaptisan yang telah kita coba sebelumnya dengan sengaja. 2 dewa iblis yang menjaga ada 2 dewa iblis perisai perak bintang 2. Kekuatan tempur mereka sebanding dengan keabadian 2 langkah, terutama salah satu dari mereka membawa busur besar. Panahannya sangat bagus, kata Xia Yuan rendah. Jadi, iblis dengan busur besar, biarkan aku menghadapinya. Kang Jing, iblis yang lain dipercayakan padamu, kamu hanya perlu menjeratnya, tidak masalah. Xia Yuan berkata kepada seseorang di sampingnya. Tidak masalah. Keadaan abadi bernama Kang Jing mengangguk, meskipun dia hanya 1 langkah dalam kondisi abadi, yang dia paling baik adalah terjerat dengan musuh, tidak sulit untuk memegang iblis baju besi perak bintang 2 biasa. Adapun kalian berdua, mereka bergegas dengan kecepatan tercepat, dan mengambil semua air di kolam pembaptisan para dewa. Mengerti, Xia Yuan menatap lagi pada pria gelap dan sisa pembangkit tenaga kekal yang tersisa. Dimengerti, keduanya diam-diam mengangguk. Baiklah, lakukan itu. Kata-kata jatuh, dan Xia Yuan ini memimpin, meledak dengan kecepatan yang mencengangkan menuju tempat baptisan di depan. Di belakangnya, 3 alam abadi mengikuti dengan cermat. Hanya sesaat, keempat anggota Xia Yuan muncul di hadapan 2 orang dari keluarga Dewa Kuno. Saya melihat bahwa nafas Xia Yuan meledak dan membunuhnya secara langsung. Dalam perjalanan, tubuhnya meroket dan berubah menjadi dewa baju besi perunggu besar. Serangan musuh. Kedua dewa kuno itu segera merespons, di antara mereka adalah seorang pria parubaya dengan rambut kuat yang dibungkus kulit binatang sederhana. Pria parubaya ini adalah Gu Yang, yang menyelamatkan pedang Wushuang dari Pangeran Kegelapan 100 tahun yang lalu. Melihat bahwa Xia Yuan terbunuh, Gu Yang mendengus, dan segera berubah menjadi dewa baju besi perak. Pada saat yang sama, pekerjaan besar yang dibawanya di belakangnya juga muncul di tangannya. Dengan kekuatan telapak tangannya yang besar, dia tali busur ditarik terpisah. Segera teror kekuatan besar mulai mengembun di busur besar itu. Kekuatan-kekuatan besar, seperti kerajaan abadi 3 langkah dari Pangeran Gelap dan Kang Jing, tidak bisa menahan goncangan. Itu dia, Ansi menyempitkan pupil matanya dan mengenali Gu Yang. 100 tahun yang lalu, Gu Yang menembakkan 2 panah ke arahnya. Panah pertama menyebabkan dia cedera serius, dan panah kedua ia menggunakan pukulan untuk menyelamatkan hidupnya agar tetap hidup. Kekuatan Gu Yang jauh lebih kuat daripada baju besi perak bintang kuno Dewa Kuno. Mati! Dengan teriakan nyaring, tangan kanan Gu yang menarik tali busur erat-erat, tiba-tiba lepas. Sebuah panah gelap meledak seketika, meninggalkan cahaya hitam panjang di kekosongan, seperti ekor komet. Panah yang menakutkan muncul tepat di depan Xia Yuan itu. Wajah Xia Yuan dingin, dan tatapan jijik melintas di matanya. Ia mengepal kapak raksasa dengan 1 tangan, dan kapak raksasa terbelah dengan bebas, langsung membelah udara. Hah! Dengan suara renyah, cabang panah hitam terkoyak dan meledak dari sana. Apa? Mata Gu yang bergetar ngeri, tetapi dia terus berteriak, cepat, kirim sinyal bahaya, orang-orang di luar dunia ini sangat kuat. Suku di sebelah Gu yang sudah melihatnya, dan tanpa ragu, segera mengirim sinyal bantuan. Namun, meskipun sinyal mara bahaya dikirim, itu akan memakan waktu bagi para dewa kuno di sekitarnya untuk bergegas, tidak diketahui apakah mereka dapat bertahan hidup saat itu. Hah! Xia Yuan bergumam, memegang kapak raksasa di depan Gu Yang, kapak raksasa itu melambai pada Gu Yang. Gu Yang mengembalikan kekuatannya di punggungnya, dan tombak hitam tambahan ditambahkan di tangannya, bertarung sengit dengan Xia Yuan. Kekuatan tempur Gu Xiu sudah cukup untuk menyamai keadaan abadi di bagian atas langkah kedua, tapi itu jelas sedikit lebih buruk daripada Xia Yuan. Keduanya bermain melawan satu sama lain dan membuat vonis. Gu yang benar-benar ditekan oleh Xia Yuan. Di sisi lain, alam abadi bernama Kang Jing juga telah menjerat dewa kuno lain.
Boneka gelap yang tersisa dan lokomotif kekal terakhir telah muncul di samping kolam pembaptisan iblis, dan mulai mengumpulkan air kolam itu dengan kegilaan. Jack, Gu yang ditekan oleh Xia Yuan, dan hatinya marah. Ketika dia melihat mereka berdua diam-diam mengambil air dari kolam pembaptisan, wajahnya berubah secara dramatis. Saat berikutnya, dia dengan paksa keluar, membuka kembali busur besar, dan menembakkan panah ke arah boneka gelap. Panah ini memang sangat kuat, dan kesedihan serta keabadian lainnya bergegas ke samping, tetapi panah itu tidak benar-benar melukai keduanya. Sebaliknya, tembakan Guyang yang membuat Xia Yuan kesempatan. Berkelahi dengan kursi ini, Anda masih tidak punya waktu untuk menyiapkan kolam pembaptisan untuk iblis. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata yang mati. Suara dingin Xia Yuan terdengar di telinga Guyang, dan kemudian mendengar deru udara suara. Kapak yang sangat cepat muncul di depan Guyang. Tidak, wajah Guyang sangat berubah, dan dia bisa merasakan kekuatan kapak ini. Jika dia membelahnya di tengkoraknya, bahkan jika dia adalah dewa kuno baju besi perak, hanya akan ada kematian. Dan kecepatan kapak ini sangat cepat, ketika dia menembakkan panahnya, kapak itu datang, dan dia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Apakah kamu akan mati? Hati Guyang bangkit dengan putus asa. Tapi saat itu, wow, sebuah cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Cahaya pedang ini luar biasa, seperti sungai pedang, dan muncul di depan Guyang untuk pertama kalinya, secara langsung menghalangi kapak besar dari deru. Hah, suara nyaring meskipun Jianhe terpecah, mengambil keuntungan saat ini, Guyang telah menarik diri dan menghindari pukulan fatal. Ini berbahaya, mata Guyang melebar, beberapa kejutan, dan beberapa ucapan selamat, dan pada saat yang sama ia melihat sosok mengenakan jubah hitam mengenakan topeng setan perak di sampingnya. Meskipun dia tidak melihat wajah orang yang akan datang, menurut napas orang yang akan datang itu hanya 1 bintang dan tingkat surgawi, dia segera memahami identitas orang yang akan datang. Terima kasih, kata Guyang. 100 tahun yang lalu, kamu menyelamatkan hidupku, dan sekarang aku menyelamatkan hidupmu, itu kembali. Jian Wushuang tertawa. Guyang sedikit mengangguk. Pendatang itu adalah Jian Wushuang. Dia telah berkeliaran dengan bebas di daerah sekitarnya, dan itu tidak jauh. Begitu dia melihat sinyal bahaya yang dikirim ke sini, dia segera bergegas, hanya untuk melihat pemandangan di mana Guyang berada dalam krisis. Tentu saja, teman yang tidak ragu untuk menembak. Sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia abadi hidup dan mati. Aku khawatir tentang bagaimana mengembalikan persahabatan kuno ini. Sekarang lebih baik, aku tidak hanya menemukan penguasa kegelapan yang memburuku dan 3 orang kuat lainnya dari Demon dijanjikan, aku bahkan berhutang itu. Perasaan Guyang juga kembali. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Dia tidak suka dipermalukan, tetapi Guyang pada awalnya adalah rahmat yang menyelamatkan jiwa. Jian Wushuang secara alami harus membayar kembali. Gelap. Mata murid-murid Yan Jian Wushuang yang terlihat di luar melirik lelaki berkulit gelap yang masih dengan panik mengambil air dari kolam, dan ada kilasan pembunuhan di matanya. Tapi Jian Wushuang juga mengerti bahwa jika Anda ingin membunuh Cao Gelap, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan Xia Yuan di depan Anda. Saya tidak ragu, Jian Wushuang mulai bekerja. Gelombang-gelombang kekuatan darah melonjak, pedang itu tidak memiliki bentuk tubuh ganda, dan langsung berubah menjadi dewa baju besi emas setinggi 10 meter, bahkan pedang kaisar muda di tangannya, di bawah kendalinya, melonjak hingga 10 meter. Saat cuaca naik, tubuh besar Jian Wushuang bergegas keluar. Golden Armor. Xia Yuan juga terkejut ketika dia melihat baju besi kuno Jin Jia ditransformasikan oleh pedang yang tak tertandingi. Tidak heran itu bisa memblokir kapak kursi ini. Ternyata itu adalah baju besi dari baju besi emas. Boom. Dewa baju besi perunggu kuno yang ditransformasi oleh Xia Yuan, memegang kapak raksasa dengan 1 tangan, juga datang langsung. Kedua tokoh itu akan bertemu. Misteri fantasi. Jian Wushuang berbisik, dan sidik jarinya dipotret. Segera, kekuatan aneh menutupi Xia Yuan. Power kekuatan ini bekerja pada tubuh Xia Yuan, yang menyebabkan kesadaran Xia Yuan menyengat, dan tubuhnya juga sedikit pulih, tetapi segera pulih. Sebelum Xia Yuan Wushuang bergegas ke Xia Yuan, kesadaran Xia Yuan telah benar-benar pulih. Lagi pula ranahku terlalu rendah, tidak apa-apa menggunakan misteri sihir untuk berurusan dengan keadaan abadi 1 langkah dan 2 langkah yang biasa, tetapi terlalu enggan untuk berurusan dengan keadaan abadi 3 langkah. Jian Wushuang menghela nafas.
Dia sekarang melakukan misteri magis, hanya kecepatan Xia Yuan sedikit lebih lambat, yang tidak memiliki banyak dampak. Kejian Wushuang awalnya tidak berniat mengandalkan misteri fantasi. Ketika saya melihat pedang Wushuang setinggi 15 meter, kekuatan jantung pedang meledak sepenuhnya, dan pada saat pertama, ia menunjukkan keterampilan rahasianya yang terkuat, Jiu Quan. Xia Yuan juga meraung dan melambaikan kapak besarnya. Keduanya murni head-to-head, menyerang pertandingan yang perkasa. Hasil, tiba-tiba, Xia Yuan memuntahkan seteguk besar darah, dan kapak raksasa di tangannya hampir keluar. Langkah keempat, kekuatan langkah keempat. Xia Yuan juga menunjukkan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, dan hatinya segera mundur. Dia pergi dulu, tetapi Jian Wushuang tidak ingin membiarkannya pergi. Setelah konfrontasi, Jian Wushuang bergegas langsung ke tubuh Xia Yuan, dan pedang panjang melambai. Kurang dari lebih besar dari dengan bayangan pedang, Cao Xia Yuan luar biasa. Kemampuan membunuh dekat pedang, dan keterampilan pedangnya, benar-benar pecah. Sialan, pedang ini. Xia Yuan buru-buru menolak, tapi dia mendapati dirinya tidak bisa menolak untuk berapa lama. Lari, saya akhirnya mengambil kesempatan untuk menarik dan menarik. Xia Yuan tidak ragu untuk melemparkan misteri secara langsung dan mulai melarikan diri. Namun, tepat ketika dia berbalik dan melarikan diri kurang dari 100 meter jauhnya, angin kencang bertiup dari sisinya. Saya melihat panah gelap dengan ekor panjang, menembus kekosongan, dan mengecam kepalanya dengan kecepatan yang mencengangkan. Panah ini terlalu cepat, dan tampaknya memiliki manfaat yang tepat, karena ia berbalik dan melarikan diri. Momen itu, memukul panah ini benar-benar menghalangi jalannya, dan membuatnya harus berhenti terburu-buru. Setelah jeda, panah melintas di depannya dan tidak melukainya sedikit pun, tetapi Jian Wushuang di belakangnya sudah mengikuti. Dan pada saat yang sama panah itu mengikuti Xi Ye yang sangat cepat dari Jian Wushuang. Pedang, tidak, Xia Yuan harus mengucapkan teriakan keras, dan dia ditembus oleh pedang Jian Wushuang, dan kekuatan arogannya langsung menghancurkan inti kehidupan pembentuk. Setelah membunuh Xia Yuan, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi melirik Guyang, dan pada saat yang sama memberi Guyang jempol. Guyang perlahan menurunkan busur telapak tangannya, dan melihat tatapan Jian Wushuang dan mengangguk sedikit. Saya bisa membunuh Xia Yuan, Guyang juga mengerahkan banyak kekuatan. Dari segi kekuatan, Jian Wushuang memang jauh lebih kuat dari Xia Yuan, tetapi Xia Yuan sangat cepat dan memiliki cara menyelamatkan jiwa. Jika tidak ada panah manfaat yang sesuai Guyang, Xia Yuan diblokir, Jian Wushuang hampir tidak dapat membunuh Xia Yuan. Xia Yuan sudah mati, dan 3 bidang abadi lainnya dari Promise Demon secara alami tercengang. Lari, cepatlah. Mereka bertiga tidak ragu untuk melarikan diri, dan ketiganya melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Seperti Cao yang gelap, dia telah menyaksikan pertempuran ini. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia segera melarikan diri, jadi itu yang tercepat di antara ketiganya. Menurut kebenaran, karena dia melarikan diri yang tercepat, para dewa kuno itu harus menyerahkannya dan mengejar 2 talenta lainnya. Namun, hasilnya, Jian Wushuang tidak mengejar siapapun, bahkan mengabaikan 2 Kang Jing sama sekali, dan mengejarnya secara langsung. 4 orang dari Sekte Setan yang dijanjikan, tidak satu pun dari mereka yang perlu mati, tetapi Cao rahasia ini, tetapi mereka harus mati. Jian Wushuang membunuh Yi Ruhong. Pembalasan kubah kuno harus dilaporkan. Jangkrik gelap inilah yang membunuh kubah kuno. Ada 2 siluet, satu demi satu, dan menghilang seketika. Kurang dari lebih besar dari Wei, kenapa? Seorang Cao melihat pedang Wushuang mengejar di belakangnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Dia tidak mengejar siapapun, bagaimana dia bisa mengejarku? Meskipun dia bingung, dia tidak bisa mengurus begitu banyak saat ini. Dia dengan cepat mengerahkan keterampilan misteriusnya untuk melarikan diri dengan panik, dan kecepatannya segera meningkat. Pedang Wushuang, yang mengikutinya, mencoba yang terbaik, tetapi menemukan bahwa ia semakin jauh dari pedang gelap ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam abad kehidupan dan kematian serta keabadiannya, kekuatan keseluruhannya telah meningkat banyak, dan kecepatannya juga telah sangat meningkat. Tetapi tanpa bantuan misteri, dia ingin mengejar ketinggalan dengan keabadian yang lolos dengan misterinya. Lingkungan masih tidak realistis. Pria gelap ini, segera setelah aku membunuh Xia Yuan, dia segera melarikan diri. Itu terlalu menentukan,
yang membuatku jauh darinya pada awalnya. Jarak yang begitu jauh membuatku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan misteri sihir. Jian Wushuang mengerutkan kening. Ilusi dan misteri itu sangat aneh dan sombong, tetapi misteri ini tidak maha kuasa. Misalnya, sekarang malaikat gelap ini begitu jauh darinya pada awalnya, bahkan jika dia melakukan misteri sihir, itu tidak akan berpengaruh. Hanya bisa melakukan trik itu lagi, Jian Wushuang sedikit menyipit. Segera melihat sosok besar 15 meter Jian Wushuang mulai menyusut, dan langsung berubah menjadi penampilan manusia normal. Pada saat yang sama, seperti yang dia pikirkan, kekuatan spiritual yang bergelombang di tubuhnya segera mulai terbakar. Rahasia darah naga, misteri yang meningkatkan kecepatan Anda dengan biaya membakar semangat. Misteri-misteri ini terlalu mahal, dan pedang Wushuang umumnya tidak mudah digunakan, tetapi sekarang digunakan untuk memburu Sisters Hitam, yang menunjukkan bahwa niat Jian Wushuang untuk membunuh Sisters Hitam jauh lebih besar. Ratusan tahun yang lalu, dia menggunakan teknik rahasia ini untuk melarikan diri di tangan Pangeran Kegelapan, dan akhirnya melarikan diri ke lapisan dalam dan diselamatkan oleh Guyang Xianzai, dan sekarang, dia dan Dark posisi gelap sepenuhnya berubah. Saya sekarang menggantikannya dengan berburu dan diam-diam melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara berdenyut Tian Jian Wushuang tentang pembunuhan agung juga tiba-tiba bergema di dunia ini. Dengan eksekusi Dragon Blood Mystery, meskipun hanya yang pertama, hanya meningkatkan kecepatan 10 kali, itu masih membuat Jian Wushuang meledak dengan kecepatan lebih cepat daripada jangkrik gelap pada saat ini. Pada kecepatan seperti itu, jangan luangkan waktu, Jian Wushuang akan dapat mengejar ketinggalan dengan burung hantu gelap. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Gelap Chow sudah ketakutan di dalam, dan dia memperhatikan bahwa jarak antara Jian Wushuang dan dia semakin dekat. Dia bahkan tidak bisa menoleh untuk melihat Jian Wushuang, tetapi pada pandangan ini, murid-muridnya mendelik tiba-tiba. Ini, dia melebarkan matanya dan menatap pedang yang tak tertandingi di belakangnya. Meskipun Jian Wushuang masih mengenakan topeng, Jian Wushuang menjadi sosok manusia, dan dia terlalu akrab dengannya. Kurang dari lebih besar dari lebih dari sekedar bentuk tubuh, termasuk keterampilan misterius Jian Wushuang, termasuk pedang panjang di punggungnya, dan bahkan penampilan, postur, dan penampilan Jian Wushuang yang melarikan diri dengan liar di awal persis sama dengan seabad yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Jian Wushuang melarikan diri dan dia mengejar. Sekarang sebaliknya, itu kamu, ternyata itu kamu. Gelap Chow akhirnya mengenali pedang Wushuang. Sebelum pedang, Wushuang berada dalam keadaan baju besi kuno, baju besi emas, dan dia tidak membuang rahasia darah naga, dia tidak bisa mengenalinya, tapi sekarang dia mengenalinya. Pedang yang tak tertandingi, kamu tidak memiliki pedang. Dark Chow mengeluarkan raungan ini mengandung kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa, bergema di seluruh dunia, untuk waktu yang lama. Mendengar suara ini, mata Jian Wu tertuju, mulutnya sedikit terangkat, apakah kamu mengenali saya? Tidak ada gunanya mengenali, kamu masih harus mati. Boom! Kecepatan Jian Wushuang melonjak lagi dan menyusul. Namun, baik Jian Wushuang maupun Anyang tidak menemukannya. Tepat di bawah kekosongan yang mereka lewati, di tengah hutan lebat, seorang lelaki tua berambut perak bersembunyi di sana, memulihkan lukanya. Ketika pedang Wushuang dan simbal gelap melewati kekosongan dari atas, pria tua berambut perak itu juga memperhatikan ada kengerian di matanya. Pedang yang tak tertandingi. 100 tahun yang lalu, pedang jenius tak tertandingi dari gerbang kuno tidak tertandingi. Dia, bukankah dia sudah mati? Di pegunungan Tian Kiki, dua tokoh yang mengejar mendekati pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah hanya beberapa saat, Jian Wushuang mengejar jangkrik gelap kurang dari 100 meter di belakangnya. Setelah mencapai jarak seperti itu, Jian Wushuang akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berurusan dengan selir gelap ini. Misteri, Pantom, Wu Jianshou secara langsung melakukan misteri sihir, dan kekuatan aneh menyapu, seperti lonjakan besar, dengan keras mengenai kesadaran gelap. Sebuah Chow menjerit-jeritan yang menyakitkan, tubuhnya tanpa sadar berhenti. Dan Jian Wushuang segera menyusul. Mati, bayangan pedang yang dingin tiba-tiba menyala. Kecepatan bayangan pedang ini terlalu cepat, dan kesadaran rahasia pedang itu menyakitkan. Bayangan pedang menyapu langsung dari guci gelap, dan saat dia memotong kepalanya, itu juga menghancurkan inti kehidupan guci gelap. 100 tahun yang lalu,
mendorong Jian Wushuang putus asa, juga pelakunya yang menyebabkan Jian Wushuang terjebak dalam keabadian hidup dan mati selama 100 tahun, dan segera meninggal. Sang dalam kehampaan, Jian Wushuang berdiri di sana dengan tenang, dan misteri darah naga telah berhenti casting. Fukan dia melihat acuh tak acuh pada mayat yang perlahan jatuh di depannya, tetapi matanya dingin. Saudaraku Guqiang, pembalasanmu, aku akan membayarmu. Jian Wushuang mengepalkan tangannya, tetapi hatinya kendur. Selama 100 tahun, dia selalu ingat lemari besi kuno yang mati karena dia, dan dia penuh rasa bersalah tentang lemari besi kuno. Sampai sekarang, dia akhirnya membunuh boneka gelap dan membalas lemari besi kuno. Hati Jian Wushuang kali ini sedikit lebih baik. Dia mengguncang tubuhnya sesuka hati dengan lambaian tangannya, menghancurkan tubuh mayat gelap itu. Mata Jian Wu melirik ke sekeliling, dan dia tidak menyadari keberadaan siapapun, lalu dia berbalik dan kembali. Sun tak lama setelah Jian Wushuang meninggalkan kehampaan, dia tiba-tiba muncul di kehampaan ini. Ini adalah pria tua berambut perak bernama Ming Ye, dari gerbang leluhur teratas, Jiu Tianmen. Kegelapan Wuji Mozong, mengapa dia mati? Ada sedikit ngeri di Ye Ming Ye. Jiang Wushuang adalah Jian Wushuang, seorang murid yang tak tertandingi dari gerbang kuno, penguasa istana Suanyi. Dia masih hidup, tidak hanya dia hidup, tetapi kekuatannya telah meningkat ke tingkat ini. Meskipun dia memiliki kekuatan rata-rata, dia bahkan belum mencapai langkah pertama, tetapi bagaimanapun dia adalah orang kuat keabadian yang nyata dan kuat. Akibatnya, dia mati dalam pedang Wushuang bahkan tidak bisa melarikan diri. Mata Ye Ming Ye melebar, gang-gang dia hanya tinggal di dekat kekosongan ini, dan adegan di mana Jian Wushuang mengejar dan membunuh Dark Chow jelas. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendengar raungan sebelum kematiannya, dan dia bisa mendengarnya dengan jelas. 100 tahun yang lalu, pedang ini Wushuang tidak keluar dari kehidupan dan kematian dan keabadian. Pemimpin istana Suanyi sangat marah. Satu pedang membunuh 7 wilayah abadi istana Peri Yunhai. Adapun 2 raksasa lainnya, masing-masing menyerahkan 10 juta kristal dewa, dan sekolah top lainnya, juga masing-masing menyerahkan 1 juta kristal dewa. Pada waktu itu, semua orang berpikir bahwa pedang Wushuang sudah mati, dan pemilik Xuan Yigong sangat marah. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi satu persatu dia hanya bisa menyerahkan kristal dengan jujur. Tapi sekarang dia belum mati. Ruo, jika berita ini menyebar, Zeze, nenek moyang kita akan baik-baik saja, tetapi 3 raksasa takut bahwa mereka tidak akan berhenti dengan mudah, terutama Yun Hai Xiangong. Sepertinya setelah kehidupan abadi dan mati, aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus. Ming setelah bergumam diam-diam selama beberapa saat, dia langsung pergi. Setelah Jian Wushuang membunuh Guci yang gelap, dia kembali ke tempat di mana kolam pembaptisan berada sebelumnya. Guyang dan orang-orang dari keluarga Dewa Kuno yang tiba setelah menyadari sinyal bahaya sedang menunggu di sini. Tuan, ketika mereka melihat pedang Wushu berbalik, orang-orang ini memberi hormat. Guyang, apa yang terjadi pada 2 yang melarikan diri? Tanya Jian Wushuang. Salah satu dari 4 orang yang memulai Wuji Mozong, Xia Yuan terkuat langsung dibunuh oleh Jian Wushuang, tetapi 3 sisanya segera dibubarkan dan melarikan diri. Jian Wushuang memburu elang hitam. Sedangkan untuk Guyang, mereka mengejar 2 prom lainnya. Orang-orang di luar batas ini sangat cepat, dan mereka pandai menyelamatkan hidup. Terlalu sulit untuk membunuh mereka. Untungnya, memanah saya mengancam mereka banyak. 2 orang di luar batas lolos 1, tetapi 1 lagi, saya ditembak dan dibunuh, kata Guyang. Oh, membunuh 1, mata Jian Wushuang cerah. Guyang benar, orang kuat dari gerbang leluhur di kubah langit itu luar biasa dalam cara menyelamatkan nyawa, dan sulit untuk dibunuh. Jian Wushuang juga karena hubungan tak terduga antara fantasi dan mistisisme, sehingga ia dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar membunuh orang-orang kuat itu. Tetapi orang-orang lain dari keluarga Dewa Kuno, sebagian besar dari mereka tidak pandai dalam kecepatan. Tidak bagus dalam hal itu. Secara umum, sulit bagi para Dewa Kuno untuk membunuh dan membunuh mereka yang berada di luar kerajaan. Sangat jarang Guyang dapat membunuh salah satu dari mereka dengan memanah sendiri. Pria yang kamu bunuh, tolong tunjukkan padanya dunianya, kata Jian Wushuang Dao. Guyang tidak ragu dan memberikan cincin Qian Kun langsung ke Jian Wushuang. Jian Wushuang melihatnya dengan cermat,
Ketika dia melihat ada tanda yang mencatat peta rincin pegunungan Qishan pada hari ini, mata Jian Wushuang langsung menyala. Haha, keberuntunganku benar-benar baik. Jian Wushuang juga tersenyum di wajahnya. Dia berturut-turut membunuh Xia Yuan dan Anyang, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki peta pegunungan Tianqi. Dan sekarang orang kuat sekte-sekte yang dipenggal oleh Gu yang memiliki peta, dan beberapa tempat ditandai pada peta. 80% dari tempat-tempat ini adalah banyak titik pengumpulan sekte-sekte di pegunungan Tianqi. Dia sama dengan peta yang dia dapatkan dari Wu Dao yang menandai banyak titik pertemuan Yunhai Xiangong di pegunungan Tianqi. Jelas, alam abadi yang dipenggal Gu yang seharusnya menjadi yang pertama kali datang ke pegunungan Tianqi, peta ini hanya akrab dengan medan pegunungan Tianqi. Yunhai Xiangong, Wu Ji Mozong, beberapa titik pengumpulan dari dua raksasa ini di pegunungan Tianqi. Aku tahu, lalu. Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit, jauh di dalam pupil matanya, dan samar-samar. Mang berputar di sana, dia membawa Ling Fu pergi, dan untuk cincin Qian Kun itu, Jian Wushuang mengembalikannya ke Guyang. Karena orang kuat Wu Ji Mozong ditembak oleh Guyang sendiri, maka cincin suci secara alami dikembalikan ke Guyang, dan Jian Wushuang secara alami tidak tahu. Guyang, ini adalah perintah untuk para dewa kuno. Kamu segera mengeluarkannya untukku, memanggil semua orang yang berlarian, aku punya sesuatu untuk diceritakan, kata Jian Wushuang secara langsung. Ya, kepala gugu Zeng Zeng Jiantou, tanpa banyak bertanya, langsung mengeluarkan panggilan untuk memanggil para dewa kuno yang unik bagi para dewa kuno.